slow, adem tapi susah. Aslinya albumnya RSTH yang ini lebih slow dari yang dulu, tapi susah mainnya. Adem udah jelas, lagunya banyak yang adem dan susah untuk dicerna juga. Kalau mau dengerin harus malam. Hitam putih abu-abu. Hitam putih abu-abu itu hitam dan putih itu dua warna yang berlawanan. Di masa lalu RSTH terkenal dengan sisi eksperimentalnya yang rewu-rewu. Sekarang kita seperti mengambil sisi putihnya, tapi di sisi lain kenapa abu-abu? Karena kedua sisi itu masih ada sebenarnya. Tentram, damai, bersahaja. Tentram, kalau kita dengerin albumnya RSTH itu bikin hati kita merasa tentram. Kalau damai, karena misinya adalah kita membawa misi perdamaian. Dan bersahajanya itu keluar setelah mendengarkan musik RSTH ini sendiri, itu menjadi kita itu merasa bersahaja. Tenang, relasi keakraban sama harapan. Jabarin tenang itu ya. Diem itu belum tentu nggak tahu. Tenang itu belum tentu sepi gitu. Tapi menurutku tenang yang punya makna lain. Di dalam ketenangan kita bisa memasuki ruang-ruang yang mungkin kita nggak biasa masukin. Yang kadang kita nggak secara sadar menyentuh itu loh. Di ketenangan ada itulah, ada ya kebutuhan batin yang dalam yang setiap manusia harus memiliki dan menyentuhnya. Kalau aku itu relasi keakraban ya, bukan soal kedekatan secara fisik ya, kayak kemapanan setiap individu itu kemudian memunculkan satu ketegangan di mana kemudian sepertinya keakraban yang berbentuk kekompakan itu hadir juga gitu. Pilotok menawarkan sesuatu yang lain yang mungkin RSTH belum pernah melakukan ini ya. Di album ini memang banyak harapan walaupun mungkin secara personal berbeda ya. Tapi aku melihat dari segi Mas Rizky membuat lirik, terus kemudian dari segi tema itu sebenarnya ada harapan besar di balik album ini untuk sesuatu yang kita tuju, yaitu hasil yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Itu. Santai, jembatan, dan teman. Santai karena ini adalah sebuah terobosan di mana Rizky Summerbee and The Honey Thief mempunyai formula baru dalam menyampaikan pesannya. Kalau ini kami lebih banyak bertukar pikiran untuk mengemas gagasan-gagasan aktual ataupun lampau yang menurut kami belum tuntas, sehingga ada beberapa hal yang bisa dinikmati. Apakah isu yang diangkat? Apakah aransemen musiknya? Atau teman-teman yang kami ajak untuk bergabung untuk mewarnai Pilotok ini. Yang kedua adalah jembatan. Saya pribadi menginginkan Pilotok ini menjadi sebuah jembatan, karena biasanya Pilotok dilakukan tidak melulu bersama dengan pasangan, dengan komunikasi langsung, karena bisa juga melewati komunikasi bermedia. Nah, jembatan di sini bermaksud menghubungkan kepada semua bahwa banyak hal-hal atau isu-isu yang kita dengar dan ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Yang ketiga adalah teman, untuk menyanyikan lullaby ya, sekaligus memberikan wacana hal-hal positif apa nih yang bisa dilakukan keesokan harinya untuk sebuah pencapaian yang lebih baik tentunya. Sebagaimana karya-karya Rizky Summerbee and The Honey Thief sebelumnya, materi di album ini merupakan kontemplasi yang sudah agak lama ya, jadi kisaran antara tahun 2008 sampai sekarang 2014 gitu. Jadi ada bermacam-macam isu yang menjadi pijakan saya dan teman-teman untuk berkontemplasi atas realitas atau kenyataan-kenyataan yang berada di sekitar kita. Satu lagu misalkan Subterfuge itu tentang korupsi gitu ya. Iya, beberapa hal kita menyikapinya atau membacakannya secara gamblang gitu, tapi sebagaimana juga kecenderungan RSTH sebelum-sebelumnya, ada metafor-metafor, ada sudut pandang di mana itu sebuah ilusi atas apa yang kami lihat gitu ya, apa yang kami rasakan. Beberapa hal seperti korupsi, seperti tata kota, bagaimana tatanan sosial itu berlangsung sekarang gitu, belum sampai pada standar yang kita inginkan gitu kan. Jadi secara lirikal mungkin memposisikannya sebagai sebuah ilusi atas
bagaimana sih semestinya gitu kan. Ya sebagai seniman kita hanya bisa memaparkan, menstimulus isu-isu itu untuk kemudian ditindaklanjuti bersama dengan berbagai lapisan masyarakat gitu, untuk menuju hal yang kita sepakati menjadi lebih baik gitu. Juga ada dilema kenapa diberi nama Pillow Talk, karena kemudian asumsinya menjadi ini lagu-lagu cinta nih gitu. Tapi on second thought gitu, dalam Pillow Talk itu kan diasumsikan bahwa kita bisa ngomong macam-macam gitu ya. Isunya juga bisa bermacam-macam, tentang keseharian sekalipun atau tentang situasi politik di negeri kita gitu, atau tentang hal yang remeh-temeh lah gitu. Sebuah percakapan yang antah berantah, yang bahasa Jawanya ngalor ngidul gitu. Kalau asumsi kami itu bisa diwakili atau diasosiasikan dengan sebuah percakapan dalam Pillow Talk. Bagi teman-teman penikmat musik atau teman-teman yang selama ini mengikuti kami gitu, pastikan bahwa Anda dapat album terbaru kami, Pillow Talk, 11 track di situ, sekitar bulan April lah ya. Jadi persiapkan dompet dan telinga Anda untuk mengapresiasi karya-karya kami. Pillow Talk, isi sama Pian Hanifi. And we can toast to the dollars we possess.